yang masuk ke program naturalisasi itu selalu yang skill rata-ratanya di atas pemain-pemain kita. Bahkan di atas pemain-pemain kita yang berada di luar juga. Dan ingat, ini bukan juga karpet merah langsung menjadi pemain nasional. Ya, Ada contohnya kan beberapa yang akhirnya nggak dipanggil lagi. Betul. Saya nggak usah sebutin lah namanya. Nanti saya sebutin ketua. Artinya, ini bukan golden ticket mereka langsung jadi pemain nasional juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners dan Sobat WK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Tribun Network. Kali ini saya bersama Pak Ahmed Zaki Iskandar. Beliau merupakan manajer Timnas Indonesia U20 dan U17 ya Pak? Ya. Pertama selamat dulu nih Pak. Juli Terima kasih Mas Eko. AFF juara. Ya. Dengan coach lokal kita Indra Safri. Terkait juara yang kemarin itu Pak, itu kan hanya batu lompatannya. Ya. Di depan mata ini ada kualifikasi Piala Asia U20. Ya. Persiapannya sejauh ini gimana Pak? Baik, kalau untuk U20 persiapannya sudah sangat matang. Sekarang ini sedang dalam proses tahapan finalisasi untuk mengkerucutkan dari 30 nama menjadi 25 atau 23 nama nantinya, yang akan nanti didaftarkan di Piala Asia ini. Nah, tentu saja akan ada promosi dan degradasi lagi. Karena kan setiap event yang kita persiapkan itu pasti kita lihat performa terbaik dari pemain-pemain yang diseleksi. Nah, biasanya ketika dipanggil itu akan lebih banyak. Dari 40 menjadi 30, kemudian dari 30 menjadi 25, atau bahkan yang terakhir menjadi 23. Jadi sekarang ini pasti akan ada promosi dan degradasi. Tapi berdasarkan, semuanya ini berdasarkan pada pilihan pelatih. Untuk tim manajemen, kami ini mempersiapkan seluruh kebutuhan tim. Ya, mulai dari administrasi, ya, surat izin kalau masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, ataupun ada yang bahkan ada yang bekerja misalkan, kemudian juga akomodasi, fasilitas yang lain termasuk tiket pesawat dan lain sebagainya. Itulah tugas dan fungsinya tim manajemen. Nah, Pak Zaki sendiri ditunjuk PSSI bulan Mei, sekitar bulan Mei sebagai manajer. Ketika mendapat kepercayaan itu, apa yang pertama di benaknya Pak Zaki? Tentu ini menjadi tanggung jawab yang sangat besar, karena pada saat ini sepak bola tim nasional kita sedang dalam progres yang sangat luar biasa positif sekali, ya. Begitu juga dengan animo masyarakat terhadap iklim sepak bola kita pada saat ini. Ditambah lagi prestasi dari yang senior, U23, ya, itu juga menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan pada saat ini di dunia sepak bola Indonesia. Nah, ini menjadi tanggung jawab yang besar yang tentu saja harus saya laksanakan sepenuh hati. Dan yang harusnya diperhatikan oleh semua adalah baik tim manajemen, tim kepelatihan, dan organisasi PSSI itu sendiri semua solid bekerja untuk satu tujuan. Itu yang paling penting sebetulnya. Jadi tidak ada yang lebih besar dari kerjasama ini semua. Nah, kalau manajer timnas sendiri digaji nggak sih Pak? Kalau untuk saya nggak digaji. Saya voluntarily. Ya. Jadi ya tadi ya, menyiapkan kebutuhan tim ya alasannya. Tidak mencampuri urusan teknis. Tidak mencampuri urusan teknis, pemilihan pemain dan strategi, semua kita serahkan kepada tim pelatih. Kalau berkaca kasus sebelumnya nih Pak, ada yang menitipkan pemain lewat jalur-jalur tertentu dan mungkin saja bisa lewat manajer. Garansi apa yang Pak Zaki bisa? Saya tidak begini, saya katakan tadi ya, PSSI sekarang ini strict sekali terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap elemen atau bagian di organisasi. Maka dari itu, mulai dari diri saya harus disiplin dengan komitmen tersebut, ya. Dan ini yang saya tunjukkan juga, tidak ada titip menitip di urusan pemilihan pemain maupun pelatih, asisten pelatih apapun, itu menjadi bagian
dari komitmen saya. Oke. Kalau ini Pak terkait urusan teknis, misalnya kita mau TC di mana nih? Itu dikomunikasikan atau? Pasti pemilihan lokasi TC-nya, kemudian sarana dan prasarana di tempat TC-nya, ini menjadi pertimbangan. Begitu juga dengan tadi di TC ini kan tidak mungkin kita hanya latihan internal saja, pasti kita juga harus punya lawan tanding. Nah, bagaimana kesiapan dengan lawan tanding di lokal yang ada di lokasi TC kita? Jadi memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangan terhadap persiapan dari sebuah tim ini. Oke. Kerucut lagi Pak soal U20. Kenapa di Bali? Pada saat ini yang memungkinkan di Bali. Dengan fasilitas yang tersedia, punya Bali United Academy, itu sangat luar biasa sekali. Begitu juga dengan ketersediaan mitra SSB ataupun klub lokal yang bersedia melakukan latih tanding dengan kita. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan pada saat ini kenapa kita pilih Bali. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Ya, memang ada beberapa tempat, kita punya Jogja juga, punya Solo, ya, ataupun bahkan di Jakarta sekalipun. Tapi pada saat ini Jakarta sedang penuh. Event-event, baik event olahraga maupun event-event yang lain. Kemudian di Jogja dan di Solo sendiri, liga juga sedang mulai. Jadi kita mesti lihat tempat yang memang bisa melakukan TC agar tim ini fokus. Akhirnya kita pilihlah Bali. Walaupun di sana ada Bali United juga yang sedang berlaga di liga, tapi kebetulan akademinya itu agak di luar pusat keramaian. Jadi lebih fokus lagi anak-anak. Oke. Kualifikasi mulai 25 sampai 29. 25 lawan Maldives ya. Dewa, Timor Leste, baru Yaman. Baru Yaman terakhir 29. 29. Kalau di atas kertas kan mungkin Yaman ya, tapi kan sepak bola sekarang nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Nah, semua tim adalah tim yang kuat. Evaluasinya gimana Pak? Ya, sebetulnya di tim pelatih itu selalu ada yang namanya tim analisa. Ya, tim analisa inilah yang menganalisa setiap lawan kita. Baik pertandingan mereka terakhir atau pertandingan-pertandingan mereka di beberapa event sebelum mereka datang ke Jakarta. Nah, tim analis inilah yang nanti kemudian memberikan masukan kepada seluruh tim kepelatihan. Dari sana baru kepala pelatih yang menentukan nanti game plan-nya seperti apa, kemudian strateginya nanti seperti apa, siapa yang akan bermain. Nah, itu semua ada di tim pelatih. Oke. Soal venue Pak, ya. Sebelumnya awalnya kan memang di Madya ya, kemudian sempat di GBK, balik lagi ke Madya sekarang. Soal kualifikasi itu ada info terakhir malah di GBK lagi katanya. Balik lagi Pak. Artinya tapi gini, dua tempat itu gimana? Nggak ada masalah sebetulnya, hanya memang kita harus melihat animo masyarakat nih. Setelah kualifikasi Piala Dunia kemarin, animo masyarakat terhadap pemain pertandingan timnas ini kan sangat tinggi sekali. Kita punya dua opsi sebetulnya, GBK atau Madya. Tapi melihat dari kondisi yang sekarang terakhir, kemungkinan kita akan bermain di GBK. Oke. Iya. Nggak ada isu ya? Nggak ada isu. Mudah-mudahan nggak ada isu dan lancar semuanya. Siap. Kemudian yang agak nyeleneh nih Ketua, soal bonus. Di masa lalu, di sebelumnya kan manajer identik dengan pemberi bonus. Nah, ini tuh gimana di sepak bola modern yang ingin ditumbuhkan, sistemnya seperti apa sih? Jadi gini, pertama kita menumbuhkan rasa nasionalisme pemain dulu. Oke, mereka kita berikan fasilitas tiket, misalnya kalau yang berada di bermain dan berkompetisi di liga di luar Indonesia. Semua diberikan fasilitas untuk tiket pesawat terbang datang ke Jakarta, ya. Mereka tinggal bawa koper doang ya istilahnya? Mereka istilahnya tinggal bawa koper. Untuk kelompok umur kita biasanya pakai ekonomi. Tergantung situasi di timnas senior. Senior ini juga kan, bayangkan, kalau seperti Martin Paes yang selesai dia harus terbang lagi ke Amerika, yang nggak mungkin kita kasih ekonomi. Kan? Dia juga mesti menjaga kebugarannya. Tapi kalau kita punya waktu panjang, ya memang kita pisahnya untuk memberikan mereka tiket ekonomi. Begitu juga dengan hotel, fasilitasnya dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita sembarangan menempatkan mereka, karena kan mereka butuh istirahat. Ini yang paling penting nih sebenarnya nih.
ya, apalagi yang bermain di Eropa. Ada penyesuaian waktu lagi agar mereka tidak jet lag. Kembali kepada bonus. Kami memberi menggarisbawahi ada penghargaan dari PSSI. Dan penghargaan itu biasanya bersumber dari CSR atau donasi dari pihak-pihak yang membantu PSSI. Gitu. Jadi bukan manajer ANSI. Kalau dari kocek pribadinya manajer gimana? Kalau ada uang ya kita tambahin juga, kira-kira gitu lah. Ya, oke. Nah, di tim U20 ini kan ada nyebutnya apa? Pemain keturunan ya satu ya? Ya. Di depan Jens Raven gitu. Kalau Jardim kan memang bapaknya, kakeknya juga bahkan udah di sini lama. Welber ibunya emang orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Terus kemudian ada beberapa yang memang orang Indonesia, pasportnya lahirnya di luar. Ya. Nah, kehadiran mereka menurut Pak Ketua? Gini, sebetulnya ini aset-aset kita. Saya bicara mengenai para keturunan Indonesia yang berada di luar. Itu bukan cuma sekedar atlet sepak bola aja. Iya, betul. Atlet-atlet yang lain banyak. Begitu juga misalkan ilmuwan ataupun akademisi yang memang kelahiran Indonesia atau lahir dari orang tua yang berasal dari Indonesia. Itu banyak sekali sebetulnya yang bisa kita manfaatkan. Apabila dengan setulus hati mereka mau ikut menjadi warga negara Indonesia seperti orang tuanya. Dan menjadi warga negara Indonesia juga buat mereka kan pasti ada tantangannya sebagai profesional ya. Terlepas dari apapun, itu resiko yang harus ditanggung oleh para pemain-pemain yang memilih membela dan menjadi warga negara Indonesia. Nah ini pun harus kita hargai. Jadi nggak serta-merta mereka itu begitu saja mendapatkan WNI-nya. Yang kedua, yang kita terima ini kan memang pemain-pemain atau atlet ataupun individu-individu yang memiliki kelebihan. Bukan cuma di dunia olahraga, tapi juga di dunia yang lain. Kembali ke sepak bola, tentu saja yang punya standar di atas rata-rata yang telah dinilai oleh tim pelatih. Ya kan? Jadi nggak serta-merta juga kita terima sembarangan. Yang masuk ke program naturalisasi itu selalu yang terpilih, ya, yang dianggap rata-ratanya skill rata-ratanya di atas pemain-pemain kita, bahkan di atas pemain-pemain kita yang berada di luar juga. Dan ingat, ini bukan juga karpet merah langsung menjadi pemain nasional. Ada contohnya kan beberapa yang akhirnya nggak dipanggil lagi. Betul. Saya nggak usah sebutin lah namanya. Nanti saya sebutin ketua. Artinya ini bukan golden ticket mereka langsung jadi pemain nasional juga. Mungkin pada saat dipilih, ya dalam kondisi performa yang baik, emosi yang stabil. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba menjadi perubahan, ya kan kita juga punya penilaian sendiri. Kalau dalam perjalanannya tidak memungkinkan lagi menjadi pemain nasional, ya sudah. Itu menjadi resiko mereka loh. Artinya pada saat ini kita benar-benar bisa memanfaatkan aset-aset Indonesia yang ada di luar. Itu yang paling penting. Di U20 ya, di U20 kan nggak terlalu banyak ya. Beda sama senior nih ketua. Nah ini saya mengarahkan ke kemarin ada kritik dari Pak Peter, kemudian Pak Rocky. Pak Peter belakangan mengakui kalau dia keliru mengkritik, memposting di medsosnya dia. Seberapa perlu keberadaan pemain naturalisasi ini untuk membuat level Indonesia tuh sejajar dengan negara-negara Asia? Gini, tadi yang saya bilang, semua pemain yang dipilih dengan program naturalisasi adalah pemain yang sudah dievaluasi, ya. Jadi nggak termasuk semuanya. Senior berarti ya? Termasuk senior. Begitupun juga yang di U20 ataupun di U16. Di U16 kita punya Matthew Baker, kita punya Josh Holong, ya. Ada satu lagi yang baru datang juga saya lupa, tapi nah ini adalah proses yang sangat ketat sekali yang dilakukan oleh tim pelatihan agar yang kita pilih ini benar-benar tadi yang bisa kita manfaatkan di dalam tim nasional kita, yang tentunya punya skill di atas rata-rata. Ya. Kalau ditanya seberapa perlunya, sebetulnya
kalau ada talenta-talenta lokal, tadi kan di U19, U20 ini juga ada promosi degradasi lagi nih. Kita bisa lihat juga, Liga sudah bermain, sekarang ini banyak sekali klub-klub kita yang mempergunakan pemain-pemain antara 22 sampai 19 tahun untuk mengisi kuota pemain muda di dalam timnya. Yang diberikan menit bermain kurang lebih 45 menit. Nah, ini kan menjadi salah satu bahan untuk evaluasi. Artinya, setiap talenta yang punya kemampuan di atas rata-rata dan fit terhadap keinginan pelatih pasti akan dipanggil. Bukan cuma dari luar, tapi dari dalam negeri pun akan ada seperti itu. Oke, siap. Gitu. Karena kebutuhan tim ya tadi, permainan sekarang modern ini kan tentu membutuhkan pemain yang bukan saja memiliki skill di atas rata-rata, tapi juga memiliki pemahaman tentang sepak bola yang sangat luar biasa dalam. Pak Jaki kan sudah di timnas dan puluhan tahun membina sepak bola ya di Tangerang gitu. Menurut Pak Jaki itu kan sekarang sudah di dalam, gimana caranya membuka jalan para pemain ini untuk kita kompetisi di Asia? Misalnya kayak Korsel eranya Evan Dimas tuh, Wang Hichan tuh udah main di Inggris, tapi lompat dulu dia ke Jerman sebelum ke Inggris. Artinya itu federasi melakukan sesuatu. Nah, sepengetahuan Pak Jaki, roadmap-nya akan seperti apa? Pada saat ini di bawah kepemimpinan Pak Erik, federasi itu memberikan peluang yang sangat luar biasa sekali kepada pemain-pemain kita untuk bisa berkiprah di liga-liga luar negeri, ya. Tapi pilihannya kembali lagi kepada pemainnya, gitu. Ya, sekarang ya kita ada beberapa contoh yang pemain di luar negeri tapi nggak dapat minute of play, yang mumpuni. Nah, itu akan kembali lagi kepada mereka. Kuat tidak mereka ditempa mental seperti itu. Dan mereka harus meningkatkan performanya agar mereka diberikan kepercayaan untuk bermain di klubnya mereka masing-masing. Artinya challenge itu akan lebih besar. Fasilitas yang kita berikan tentu saja jaringan. PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erik kan sekarang jaringan cukup luas sekali, ya. Dan bahkan ada beberapa pemilik klub luar negeri itu juga orang Indonesia. Kita bisa memanfaatkan itu. Tapi kembali lagi, mereka juga kan sebagai presiden klub akan bergantung kepada pelatih kepalanya. Apakah pelatih kepalanya ini memang bisa mengakomodir pemain-pemain dari Indonesia tersebut, walaupun mereka juga diaspora ya, atau tidak? Nah, itu kembali lagi kepada skill dan juga kemampuan individu dari pemain tersebut. Nggak bisa otoriter, nggak bisa otoriter, gitu. bisa langsung masuk diterima, nggak bisa begitu dan harus dimainkan. Pasti pelatihnya juga punya komitmen dan juga punya ego sendiri. Karena menyangkut reputasi dia. Menyangkut reputasi dia dan juga kebutuhan tim. Itu. Bola ini kan 11 yang main, bukan cuma. Siap. Pak Jaki, kemudian soal U20. Kaviatur dan Jidabin itu nggak cedera kan ya, kemungkinan nggak bisa tampil gitu. Ngelihat ini kan banyak pemain gitu, tapi ngelihat kehilangan sosok mereka tuh gimana? Untuk sekarang ini kita punya beberapa pelapis, ada Vigo, ada Tony. Ya. Kemudian ada beberapa pemain baru juga yang kita kemarin lakukan seleksi dan sekarang juga sudah masuk. Jadi untuk beberapa pos, hampir seluruh pos itu tersedia opsi-opsi buat pelatih. Jadi sekarang ini kita nggak perlu khawatir sebetulnya, karena aset kita banyak. Nah, saya harus lihat catatan nih Pak Ketua. Soal 3 pemain yang pemain asing ya? Bukan pemain asing dong. Diaspora ya gitu. Ini ada 3 nama tuh. Yang kemarin di Belanda. Tim Geipen, Hinoke Muresmo, Dion Mark. Apakah mereka memungkinkan main di kualifikasi ini? Pada saat ini sedang proses naturalisasi, di mana ada persyaratan-persyaratan dan berkas-berkas yang harus dilengkapi. Ya, memang sudah dari beberapa bulan yang lalu kita sudah ajukan, tapi ini juga kan kembali kepada individu yang ada di calon pemain naturalisasi tersebut. Apakah mereka mau menyempurnakan berkas-berkas persyaratannya atau tidak. Begitu juga dengan koridor persyaratan-persyaratan dari Indonesia nih, ya, seperti Hiroke,
Mauresmo, itu kemungkinan kecil dia bisa masuk ke jalur naturalisasi yang sekarang. Nah, dia bisa masuk ke Indonesia dengan jalur naturalisasi seperti pemain-pemain yang sebelumnya. Seperti Christian Gonzalez kan tidak keluar dari Indonesia selama 5 tahun. Kalau dia mau, dia harus melalui proses itu. Tapi kan itu makan waktu. Itu hambatannya di mana tadi, Pak? Kalau Hiroke, setahu saya dia keturunan yang keempat ya. Jadi kakek buyutnya yang orang Indonesia. Walaupun dia lahir dari akar Indonesia di sana, dan kalau kita lihat posturnya ya nggak beda jauh sama orang-orang kita gitu. Hanya memang dari ketentuan kita kan maksimum yang ketiga. Nah, itu Hiroke. Kalau Gaipen nama Dion Gaipen sini dari kakek dan neneknya juga. Memungkinkan nggak? Memungkinkan, dan mereka sekarang sedang proses. Dion juga? Iya. Tim dan Dion. Nah, ini kan target penting juga, karena supaya kita bisa lolos Piala Asia tentu kita harus ambil peringkat pertama di kualifikasi. Targetnya timnas U20 ini yang dimanajerin Pak Jaki ini apa target besar? Ya, masuk ke Piala Asia dan kemudian masuk ke Piala Dunia, lolos ke Piala Dunia nanti. Berarti 4 besar ya kalau nggak salah? 4 besar Piala Dunia. Setelah itu kita bertanding di Piala Dunia, itu yang kita inginkan. Ketika kita bisa bertanding di Piala Dunia U20, potensi anak-anak ini akan terbuka sangat luas sekali. Dan mereka tentu saja akan menjadi perhatian dari para agen-agen pemain sepak bola. Iya. Secara tidak langsung membuka keran mereka untuk bermain di luar. Betul. Terakhir, Ketua. Siap. Ajakan untuk warga pecinta timnas Indonesia menyaksikan langsung ke stadion ketika pra Piala Asia nanti berlangsung. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo kita dukung timnas kita yang berlaga di penyisihan Piala Asia kelompok umur 19 dan juga penyisihan Piala Dunia U20 nanti. Dan Garuda Muda kita sudah siap mendunia. Tentu saja dukungan dan doa masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan oleh timnas kita. Maka dari itu, yuk kita dukung rame-rame timnas Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.